Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul kembali di satu tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah di dalamnya, kita mengkaji Al-Qur'an di dalamnya, tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua rahmat karunia kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Al-Fakir akan mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Allah itu merupakan satu pedoman bagi kita sebagai manusia yang mengaku hambanya. Karena siapapun yang hendak mendapat keselamatan di dunia dan akhiratnya, kita harus benar-benar paham apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Dan semuanya itu kita akan tahu manakala kita mengkaji Al-Quran. Bukan hanya membaca ayat-ayatnya, akan tetapi kita juga mengkaji makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makanya Al-Quran itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk dibaca, yang kedua untuk dikaji. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil. Jadi ini perintah dari Allah kepada kita agar kita membaca Al-Quran dengan cara yang tartil, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Terlalu lambat itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini yang seperti itu? Mana orangnya? Juga tidak terlalu cepat. Terlalu cepat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak tartil. Yang tartil itu sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu tartib. Adapun langgamnya macam-macam, boleh kita berbeda-beda. Kadangkala ada yang langgamnya menggunakan langgam Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau yang lebih melengking lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Banyak langgamnya. Tentunya yang penting tartil. Fungsi utama Al-Quran yang pertama adalah untuk dibaca. Dan ketika kita membaca, usahakan setartil mungkin. Makanya tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Ustadz, aku ini sudah belajar Al-Quran, tapi sampai sekarang tidak kunjung tartil bacaan Al-Quranku. Bagaimana Ustadz, berdosa atau tidak? Maka ini tidak berdosa. Kenapa? Karena yang diwajibkan kepada kita itu belajarnya, bukan bisanya. Ketika seseorang sudah berusaha mengikuti kelas tahsin, mengikuti kelas pembelajaran tilawatil Quran di beberapa lembaga, akan tetapi ternyata masih tetap saja tidak bisa, maka di situ kita tidak ada dosa yang akan didapatkan. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Yang dosa itu yang tidak ada usaha. Sudah nggak bisa, nggak usaha belajar pula, maka dosanya adalah karena dia telah menyia-nyiakan masa sehatnya, menyia-nyiakan masa hidupnya, menyia-nyiakan masa luangnya. Dia diberikan kesempatan hidup oleh Allah hingga saat ini, akan tetapi tidak ada usaha untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Makanya hadirin rahimakumullah, orang yang membaca Al-Quran itu sama halnya seperti dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah, maka usahakan kita harus sebaik mungkin, harus sesempurna mungkin. Jangankan kita komunikasi dengan Allah, kita mau komunikasi sama pejabat saja, kita kadang-kala bagaimana caranya supaya komunikasi kita bagus, lancar, kira-kira tidak ada hal-hal yang keceletot, kata orang Cirebon bilang. Ada orang baru diangkat menjadi RW, kemudian besoknya dia mau memberikan sambutan di hadapan warganya. Biasanya ini RW dia akan mempersiapkan bagaimana pidatonya, bagaimana cara assalamualaikumnya, bagaimana muqaddimahnya, siapa-siapa saja yang akan disebut, yang saya hormati si fulan, si fulan, si fulan, yang saya hormati si fulan, si fulan, si fulan. Dia akan mempersiapkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena dia hendak mendapat penilaian dari manusia. RW ke, RT ke, pejabat lain, wali kota, bupati, kepala desa, dan yang lainnya. Ketika dia hendak mendapat penilaian yang baik dari manusia, banyak di antara mereka yang berusaha untuk memperbaiki cara komunikasi publiknya, termasuk kadangkala cara berdirinya juga latihan. Kadangkala juga cara megang mic-nya juga luar biasa diperhatikan. Kira-kira saya kalau megang mic-nya kayak gini pantas atau tidak? Mah, coba mah. Papa mau latihan pidato kenegaraan atau apa Pak? Pidato pembagian raskin kepada warga. Orang mau mendapat penilaian dari manusia, dia mempersiapkan sebaik mungkin agar dia mendapat penilaian yang baik dari manusia. Apalagi kita mau komunikasi dengan Allah. Jelas kita mau mendapat penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hendak mendapat penilaian yang baik dari Allah saja, ini ada yang sabotase ini. Biasanya kalau misalnya setan itu mengalir di aliran darah, tapi setan di Nusa ada mengalir di kabel-kabel masjid.